Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan temuan virus baru COVID-19 di kota Wuhan, China. Melalui kontak fisik dari individu yang terinfeksi ke individu lainnya, virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya perubahan dalam dunia pendidikan yang terpaksa memindahkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah. BDR atau belajar dari rumah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan laju penyebaran COVID-19 di lingkup pendidikan. Dalam keberlangsungan BDR, sangat diperlukan peran tambahan dari orang tua untuk terlibat bersama dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga ayah dan bunda perlu membagi waktu pendampingan belajar untuk anak sesuai kesibukan masing-masing. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 jenis peran yang dapat dimaksimalkan ayah dan bunda selama masa BDR. Peran yang pertama, parenting atau pola asuh. Adapun beberapa tips untuk ayah dan bunda agar hak belajar dan hak untuk tetap sehat si kecil bisa terpenuhi di masa pandemi. Yang pertama, orang tua harus memastikan putra dan putrinya dalam keadaan sehat dan mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga anak dapat belajar dan berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, orang tua harus menjadi pengawas penggunaan gawai secara bijaksana. Ayah dan bunda bisa membuat kesepakatan bersama anak kapan anak dapat menggunakan gawai untuk belajar dan kapan saatnya anak tidak dapat menggunakan gawai. Selain itu, diperlukan juga pengawasan pada anak dalam mengakses beberapa situs yang layak atau tidak layak untuk dikunjungi. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga kesehatan mental anak, ayah dan bunda bisa mengajak anak untuk bermain bersama di sekitar rumah sebagai wujud rekreasi untuk anak. Peran yang kedua, orang tua sebagai pendamping belajar. Untuk membantu anak dalam memahami materi pelajaran, ayah dan bunda perlu mengenali gaya belajar anak. Adapun 3 jenis gaya belajar. Yang pertama, visual. Anak yang memiliki gaya belajar visual biasanya memiliki beberapa ciri-ciri yang diantaranya anak lebih mudah mengingat dari apa yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Anak juga cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kemudian tidak mudah terdistrak atau terganggu dengan keramaian. Dan yang terakhir suka menggambar apapun di kertas. Adapun tips yang dapat digunakan ayah dan bunda untuk mendampingi anak dengan gaya belajar visual. Yang pertama, gunakan bahan belajar yang lebih banyak berbentuk gambar maupun video daripada tulisan deskriptif. Yang kedua, siapkan alat tulis yang berwarna-warni agar anak lebih tertarik dalam membaca dan mencatat ulang materi pelajaran. Yang ketiga, gunakan peta pikiran atau mind mapping untuk membantu pemahaman materi pada anak. Dan yang terakhir, lakukan penataan ruang belajar yang menarik dan nyaman untuk anak. Gaya belajar yang kedua, auditori. Anak dengan gaya belajar auditori biasanya memiliki ciri-ciri yang diantaranya lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat, mudah terdistrak atau terganggu dengan keramaian, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara ataupun menggerakkan bibir, dan yang terakhir mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Beberapa tips yang dapat digunakan ayah dan bunda untuk mendampingi anak dengan gaya belajar auditori diantaranya: pertama, dengarkan musik yang disukai anak. Yang kedua, gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Yang ketiga, belajar dengan teknik bercerita. Yang terakhir, gunakan alat bantu perekam untuk merekam saat guru mengajar agar dapat didengarkan ulang. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar kinestetik diantaranya
lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas, menyenangi belajar dengan metode praktik, terkadang memiliki kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita, menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh seperti olahraga atau menari, banyak menggunakan isyarat tubuh saat berkomunikasi, dan yang terakhir, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Tips yang dapat digunakan ayah dan bunda untuk mendampingi anak dengan gaya belajar kinestetik diantaranya: yang pertama, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, misalnya berjalan atau menjentikan jari. Yang kedua, melakukan eksperimen atau praktik dari materi yang didapatkan dari guru. Yang ketiga, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, contohnya untuk pelajaran sains bisa mengunjungi taman di sekitar rumah. Yang terakhir, gunakan alat peraga. Selanjutnya, peran yang terakhir, komunikasi. Meskipun anak hanya belajar di rumah, orang tua tetap perlu berkomunikasi dengan guru di sekolah. Orang tua dapat menanyakan bahan belajar dan materi apa saja yang perlu dipelajari anak. Selain menjaga komunikasi dengan guru, orang tua juga harus dapat menjaga komunikasi dengan anak, sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang diharapkan anak dan dapat mengarahkan anak dengan baik. Sesekali ayah dan bunda juga perlu memberikan apresiasi ataupun hadiah atas pencapaian anak. Misalnya ketika anak berhasil menghafal suatu materi, ataupun ketika anak dapat mengerjakan beberapa soal dengan baik. Dengan begitu, anak akan lebih termotivasi untuk belajar di rumah, dan proses belajar bisa menjadi hal yang menyenangkan bagi anak. Demikian tips pendampingan belajar yang dapat kami sampaikan. Patuhi protokol kesehatan, di rumah saja tetap belajar, dan semoga bermanfaat.